Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Ibu ucapkan kepada peserta didik baru di SMP Islam At-Taqwiyah tahun 2021-2022. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat semuanya dan selalu dalam lindungan Allah, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini dengan lancar. Baiklah anak-anak, perkenalkan, nama Ibu Rina Rahmawati SPD. Di sekolah ini Ibu mengajar pelajaran IPA untuk kelas 8 dan kelas 9. Untuk kelas 7 kalian akan bertemu dengan Ibu Ayu sebagai guru pengampu mata pelajaran IPA-nya. Oke? Nah, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan mengenai wawasan Wiyata Mandala. Sebelum kita masuk pada materi, silakan kalian siapkan dulu alat tulis untuk mencatat hal-hal penting yang ada di dalam materi dan diperhatikan dengan seksama, karena di akhir materi akan ada tugas mandiri yang harus kalian kerjakan. Ya, sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari wawasan Wiyata Mandala. Ada yang tahu apakah itu wawasan Wiyata Mandala? Wawasan Wiyata Mandala itu adalah terdiri dari 3 suku kata. Yang pertama wawasan, Wiyata, dan Mandala. Wawasan diartikan sebagai suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata artinya pendidikan dan Mandala adalah tempat atau lingkungan. Sehingga dapat disimpulkan wawasan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu. Dalam Wiyata Mandala ada beberapa unsur. Yang pertama yaitu sekolah, kepala sekolah, yang ketiga guru dan orang tua siswa, yang keempat adalah warga sekolah, dan yang terakhir masyarakat di sekitar lingkungan sekolah. Adapun pengertian dari sekolah adalah tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar. Sekolah juga merupakan tempat menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah juga merupakan lembaga pendidikan formal sebagai tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan yang pertama ilmu pengetahuan, pandangan hidup atau kepribadian, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan atau hubungan manusia dengan Tuhannya, dan yang terakhir adalah kemampuan berkarya. Fungsi dari sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antar guru, pengelola pendidikan siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Sekolah sebagai tempat proses belajar mengajar. Dalam hal ini, sekolah sebagai Wiyata Mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, sekolah juga harus mencegah masuknya paham sikap dan perbuatan yang secara sadar atau tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal-usul, keturunan, tingkat sosial ekonomi, serta perbedaan paham politik.
Sekolah juga tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekolah juga menjadi suri tauladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Untuk itu, sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, sekolah sebagai wadah yang memberikan bekal hidup. Dalam hal ini, sekolah seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda, namun lebih dari itu, sekolah juga harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, pengalaman bersosialisasi atau bermasyarakat, pendidikan lingkungan hidup, atau bahkan pengalaman hidup itu sendiri. Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Nah, bimbingan dalam hal ini bisa lebih dari sekedar pengajaran. Dalam hal ini, bimbingan para pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi seorang orang tua atau bisa juga menjadi seorang kakak. Ya. Selanjutnya, sekolah sebagai lembaga pelayanan yang adil atau merata bagi stakeholdernya. Dalam hal ini bisa berupa pemerataan kesempatan mendapatkan transfer of knowledge maupun transfer of experience dengan tanpa membedakan baik dari segi kemampuan ekonomi, kemampuan intelijensia, dan juga kemampuan fisik. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori multiple intelligence yang dikemukakan oleh Howard Gardner, yang memandang bahwa kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan, terutama di sekolah ya. Kemampuan bersosialisasi, kemampuan kinestik, kemampuan seni, dan kemampuan-kemampuan lainnya juga perlu diperhatikan secara seimbang. Prinsip selanjutnya yang dimiliki oleh sekolah adalah sekolah sebagai lembaga pembina potensi di luar intelijensi. Artinya adalah peningkatan kemampuan intelektual, emosional, dan kemampuan-kemampuan lainnya mendapatkan perhatian yang seimbang. Ya. Nah, prinsip berikutnya adalah sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan sosial dan emosional, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. Prinsip sekolah yang ketujuh adalah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Sikap jujur, sederhana, terbuka, penuh toleransi, ramah tamah dan bersahabat, siap bantu-membantu khususnya kepada yang kurang beruntung, merupakan sikap dan watak yang perlu dibentuk di dalam lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Di dalam dunia yang berubah begitu cepat ini, salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki tiap peserta didik adalah belajar secara mandiri. Dengan proses pendewasaan yang diberikan di sekolah ini, pendidikan tidak perlu menjejali pemikiran peserta didik dengan perintah. Jauh lebih dari itu, peserta didik akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar ketika ia mencari dan mendapatkan apa yang dibutuhkan untuk hidupnya. Ya, jadi lebih bisa belajar secara mandiri. Ya, nah selanjutnya sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning society.
sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik, namun juga seharusnya sekolah mampu menjadikan pusat pembelajaran bagi masyarakat di sekelilingnya. Nah, adapun ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Yang pertama, tentu ada guru dan siswa. Yang kedua, timbulnya proses belajar mengajar yang tertib. Yang ketiga, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Yang keempat, terbentuknya manusia Indonesia yang seutuhnya. Nah, adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab kepala sekolah dalam melaksanakan Wiyata Mandala ini, yaitu melaksanakan program yang telah disusun bersama komite sekolah, menertibkan lingkungan sekolah baik dalam bentuk sarana prasarana maupun melalui peraturan-peraturan, tata tertib dan tata upacara lainnya. Nah, selanjutnya menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, dan tokoh masyarakat serta pihak keamanan setempat. Selanjutnya mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidental yang bersifat intern sekolah. Bisa meliputi kepala sekolah, pendidik, orang tua siswa atau siswa. Dan yang terakhir yaitu menyelenggarakan kegiatan yang menunjang ketahanan sekolah seperti PKS, Pramuka, PMR, Paskibra, kesenian dan sebagainya. Bagaimana mekanisme pelaksanaan dalam Wiyata Mandala? Nah, mekanismenya itu dibagi menjadi 2, yaitu ada tahapan preventif, di mana tahapan preventif ini merupakan tahapan pencegahan sebelum adanya hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang buruk yang terjadi di sekolah. Nah, apa sajakah tahapan preventif itu? Tahapan preventif yang dilakukan dapat berupa yang pertama, memelihara sekolah dan lingkungan sekolah, serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan dan tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal negatif. Nah, yang kedua, menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik atau staf dan siswa serta penduduk di sekitar sekolah. Yang ketiga, membentuk jaringan-jaringan pengawas atau kontrol dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Yang keempat, menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada masa MOS atau masa orientasi siswa ya, atau masa pengenalan lingkungan sekolah gitu. Nah, yang berikutnya, meminimalisir keterlibatan kelompok atau perorangan dalam kegiatan sekolah. Selanjutnya, mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal atau akhir semester dan masa liburan sekolah, dan yang terakhir adalah peningkatan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat atau usai sekolah. Selain tahap preventif, ada juga tahap represif, yaitu tahapan di mana apabila hal-hal negatif sudah terjadi di dalam sekolah. Nah, bagaimanakah cara menanggulanginya atau cara mengatasinya? Nah, yaitu dengan mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan berikut orang tua atau pendidik pembinanya. Membatasi area tempat terjadinya aksi, meminimalisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. Berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. Mengungkapkan lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikan secara hukum. Mengikutsertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan.
Dan yang terakhir, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Nah, sekian materi yang bisa Ibu sampaikan, penjelasan yang bisa Ibu sampaikan mengenai wawasan Wiyata Mandala. Semoga kalian bisa memahami. Nah, untuk itu ada tugas mandiri yang harus kalian kerjakan sebagai tolak ukur pemahaman kalian terhadap materi yang sudah Ibu jelaskan. Tugas mandirinya ini hanya ada 2 soal ya. Bisa kalian kerjakan di kertas selembar. Jawabannya bisa kalian tulis di kertas selembar. Adapun tugasnya yang pertama yaitu jelaskan yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala. Dan nomor 2, sebutkan upaya preventif dan upaya represif yang dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala. Sudah paham semuanya? Kalau sudah, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat datang kembali Ibu ucapkan kepada kalian. Semoga kalian bisa mengikuti pembelajaran di SMP ini dengan baik. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan stay safe and stay healthy. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.